Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman non-muslim. Ketemu kembali di Jurnal Aldi. Kali ini saya akan berbagi mengenai ikhtiar dalam pengobatan Aldi. Saat usia sekitar 1,5 tahun, Aldi didiagnosa autisme. Ikhtiar yang kami ambil itu adalah memasukkan Aldi ke dalam yayasan terapi. Di sana Aldi mendapatkan materi SI, sensori integrasi, kemudian terapi wicara, terapi perilaku, toilet training. Terapi seperti ini berlangsung sekitar 3,5 tahun sampai Aldi berusia sekitar 5 naik ke 6. Kami menggunakan 2 jasa terapi karena saat itu ayah Aldi bekerja harus pindah domisili. Pertama di Yayasan Terapi Yamet, itu berdomisili di Jakarta. Yang kedua di Kota Malang, Jawa Timur. Nama yayasan terapinya Blessing Kids. Terapi sensori itu kira-kira bentuknya seperti perangsangan. Jadi tangan digosok-gosok dengan spons lembut. Kemudian untuk terapi bicaranya seperti pengenalan vokal A, I, U, E, O, seperti itu. Terapi toilet training prakteknya anak, kita lihat durasi buang air kecilnya, atau 1 atau 2 jam. Kita ajak dia ke kamar kecil untuk pipis, karena saat itu kan anak-anak seperti ini biasanya umumnya ngompol ya. Jadi kita ajak sekitar, kalau Aldi itu sekitar 1 jam, 1,5 jam, itu intens. Dimanapun kita lagi jalan intens, kita biasakan dia untuk ke kamar kecil. Kalau di jalan itu lucunya, saya pernah pengalaman, saya sediakan botol aqua jadi ya dimasukkan alat vitalnya ke botol aqua gitu, untuk melatih dia untuk tidak pipis di celana. Karena saat itu tetap ya, kalau darurat ya selalu karena memang masih usia belita ya. Jadi kalau jalan itu selalu saya gunakan diapers ya. Terapi ini berlangsung 3,5 tahun dengan metode-metode seperti yang saya sebutkan, metode-metode singkat yang seperti saya sebutkan tadi. Kalau untuk lebih jelasnya metode sensori integrasi itu seperti apa sih? Materi terapi bicara itu seperti apa sih gitu kan? Para pemirsa silahkan mungkin bisa di googling atau nonton YouTube secara jelas, secara teknik-tekniknya ya, karena saya juga bukan ahlinya untuk itu. Jadi saya hanya mempraktekkan simulasi sederhana di rumah ya, seperti ya tadi saya bilang, mengelus tangannya untuk sensori perasa gitu kan, dengan spons lembut, atau menggelitik-gelitik tangannya. Coba Aldi sini mama lihatkan caranya. Ini
yang saya praktekkan sendiri di rumah ya, sederhana aja gitu kan ya, tangannya aja. Jadi seperti saya gelitik-gelitik ini gitu ya. Terus kalau pakai spons, anggaplah ini misalnya spons ya, spons kan lembut ya, ini kan kasar keras, spons ya gitu. Karena anak-anak autisme ini, waktu itu kan Aldi masih balita, jadi anak-anak autisme ini kan sistem perangsangnya itu kurang sekali, jadi dia nggak bisa merasakan yang keras, yang lembut, sakit nggak dirasa gitu kan. Nah, jadi seperti itu, sederhana seperti itu yang saya lakukan. Terapi bicara ya seperti tadi, pengenalan vokal A, I, U, E, O, toilet training ya. Dari hasil metode terapi 3 metode terapi tadi, pada saat Aldi usia 4,5 tahun udah kelihatan progresnya gitu ya. Progresnya itu dia sudah ngeh kalau namanya dipanggil gitu kan. Saat itu namanya bukan Aldi, Alam. Nanti kita cerita lah ya kenapa jadi Aldi. Jadi nama dia udah ada respect, walaupun cuma sekilas kalau dipanggilnya Alam dia menoleh, udah segitu aja kan. Tapi dia sudah mulai ngeh kalau dipanggil dia melihat gitu ya, walaupun cuma sekilas. Kemudian saat di dalam kelas mengikuti sesi terapi, dia udah nggak berontak-berontak, dia udah nggak nangis. Walaupun intens untuk duduk itu masih sulit gitu lah, tapi terapisnya selalu kalau dia berdiri ditarik kembali duduk, diri tarik kembali duduk, berdiri ditarik kembali duduk gitu ya, tapi dia udah nggak nangis gitu. Itu usia sekitar 4,5 tahun. Kalau untuk fokus mata itu masih kurang sekali gitu, refleks mata masih kurang. Jadi dia bodo amat gitu saat terapisnya memberikan pengarahan, ya matanya kemana-mana, dia cari fokus-fokus yang menarik untuk dia lihat gitu kan. Kemudian Aldi itu dulu punya ciri khas waktu dia masih balita itu mengetuk-ketuk dagu dengan tangan seperti itu. Itu berlangsung sampai dia berusia sekitar 6, 7, 8 tahun. Ngetuk-ngetuk dagu. Intens dia lakukan. Apalagi kalau dia galau, tambah kencang ngetuk-ngetuk dagu. Kemudian sendok, garpu, benda-benda logam itu dia bengkok. Dia bengkok sebengkok-bengkoknya. Kemudian diluruskan kembali, dia bengkokkan kembali. Seperti itu. Jadi menghadapi dia yang seperti itu, semua logam-logam saya simpan dalam lemari. Kalau nggak habis ya dibengkok-bengkokin sama dia, kemudian akhirnya patah. Kelakuan Aldi saat balita seperti itu. Jadi untuk agresifnya belum kelihatan. Saat sampai usia 5 tahun itu agresif belum kelihatan. Marah-marahnya belum kelihatan. Tantrumnya juga belum kelihatan. Paling dia nangis, tapi tidak ada tantrum, tidak ada menyakiti diri. Belum ada, belum muncul. Di samping kami menjalani terapi akademik seperti tadi, kita juga menggunakan jasa dokter. Saat itu kami menggunakan Dr. Meli Budiman SPKJ di Jakarta. Di sana Aldi dites kadar merkuri segala macam lah ya yang ada di dalam tubuhnya. Itu yang diambil sampel ujung rambut, kemudian kuku, urin, darah, dan kotoran tinja ya. Rambut dan kotoran tinja serta kuku diambil sebelum sesi terakhir. Jadi misalnya besok pagi kami akan konsultasi ke dokter. Nah malamnya itu
baru bisa diambil gitu. Jadi jangan sampai bermalam-malam, jangan sampai dilamakan gitu kan. Rambut, kuku dan kotoran itu saya ambil, kemudian dimasukkan ke dalam tubs yang sudah disediakan sebelum pertemuan dengan dokter sebulan yang lalu. Dibawa ke sana. Jadi yang diambil sampel langsung di rumah sakit itu darah dan urin. Dari hasil diagnosa yang keluar, alhamdulillah masih saya simpan semuanya arsip-arsip Aldi. Di sini kebetulan saya kurang mengerti bahasa kedokteran, tapi yang jelas Aldi itu ada jamur Candida. Persen-persen saya kurang jelas ini. Soalnya di sini cuma tertulis Candida 2%. Kemudian memiliki kandungan logam berat, kandungan merkuri. Jadi kesimpulannya Aldi tidak boleh mengkonsumsi susu. Baik susu sapi, susu kedelai. Tidak boleh mengkonsumsi tepung terigu. Tidak boleh mengkonsumsi gula. Tidak boleh mengkonsumsi coklat. Apalagi konsumsi makanan-makanan yang pakai pengawet. Karena di tubuhnya nanti akan diolah menjadi morfin. Itu yang memicu Aldi tambah hiperaktif. Menurut dokter seperti itu ya. Terapi. Jadi untuk sesi pertama ini sengaja saya buat singkat supaya menyimaknya juga lebih nyaman, santai, tidak membosankan. Baik, itu tadi penguraian saya berbagi mengenai terapi awal sejak diagnosa Aldi mengidap autisme usia 1,5 tahun, kemudian dilanjutkan dengan terapi selama 3,5 tahun. Progres yang didapat, Aldi sudah mulai respon kalau namanya dipanggil, sudah mau duduk saat mengikuti sesi terapi. Sudah tidak nangis mengikuti sesi terapi. Baik, teman-teman pemirsa Jurnal Aldi, sampai ketemu lagi di Jurnal Aldi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman non-muslim.